Saya adalah seorang pria yang hidup dari keluarga yang serba kekurangan, dan saya tidak pernah mensyukurinya. Hingga suatu ketika, ada dua orang yang menyadarkan saya bahwa selama ini diri saya salah. Dimulai dari kehidupan yang saya jalani. Saya adalah seorang pelajar kelas 3 SMA. Tiap hari saya harus mengayuh sepeda sejauh 1 kilometer untuk sampai ke sekolahan. Saya selalu iri dengan mereka yang pergi ke sekolahan dengan mengendarai sepeda motor. Saya selalu iri dengan mereka yang mempunyai handphone yang bagus. Dan saya selalu iri dengan kehidupan yang mereka jalani. Saya hanya mempunyai sepeda tua dan handphone jadul yang RAM-nya 1 GB dan HP-nya pun second. Sekolah saya mewajibkan siswanya untuk mempunyai HP Android, sehingga bisa browsing di internet dan mempermudah siswanya belajar. Waktu itu saya mendapatkan bantuan siswa miskin dari sekolahan yang sedikit tabungan yang saya kumpulkan selama 2 tahun. Uang bantuan dan tabungan saya itulah yang saya gunakan untuk membeli sebuah handphone meskipun sebuah handphone bekas. Entah kenapa kehidupan yang saya jalani selalu tidak baik-baik saja. Saya selalu dimarahi guru karena terlambat tiba di sekolah, dimarahi guru karena terlambat ngumpul tugas, dan terkadang saya jadi korban pembulian. Tak jarang saya berkelahi dengan mereka dan lagi-lagi saya yang disalahkan. Sungguh menyedihkan kehidupan yang saya jalani. Itu semua karena saya adalah siswa miskin. Dan mereka pun mengatakan demikian. Kenapa saya selalu tidak baik-baik saja? Kenapa mereka kaya dan saya miskin? Mereka selalu bisa tertawa, selalu ceria, tersenyum setiap saat. Dan kenapa diri saya tidak bisa? Saya selalu ditindas, jadi langganan korban pembulian. Bahkan saya pun lupa bagaimana cara untuk tersenyum dan mata pun selalu terlihat bersedih. Mereka beruntung dan saya buntung tak punya uang. Saya iri dengan kehidupan mereka. Saya merasa tidak beruntung berada di keluarga tidak mampu. Tiap malam saya melihat orang-orang itu makan di kafe ketika saya hendak pergi ke tempat ayah bekerja. Dan tak jarang mereka pun membicarakan tentang saya. Saya selalu memperhatikan kehidupan mereka. Hingga suatu hari, ada seorang wanita yang membuat saya tertarik untuk memperhatikannya. Entah kenapa saya memperhatikannya. Jawabannya tidak jauh dari kehidupan yang dia jalani. Dia bisa berkumpul dengan orang-orang kaya. Dia selalu bisa tertawa dan tersenyum setiap saat. Tapi ada yang janggal dari dirinya, yakni matanya menunjukkan kesedihan. Entah kenapa teman-temannya tidak menyadarinya. Ternyata jawabannya mereka lebih fokus ke handphone masing-masing. Saya merasa tak mengapa tidak memiliki teman. Yang penting tidak seperti mereka yang memang mempunyai teman tetapi tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Dan terkadang suka dijadikan sebagai alat lelucon dan tidak mengerti perasaan temannya sendiri. Saya mulai tertarik untuk memperhatikan wanita tersebut. Saya hanya ingin tahu bagaimana kehidupannya. Apakah benar dia baik-baik saja atau tidak? Dia satu sekolah dengan saya dan dia adalah siswa pindahan. Baru 1 tahun sekolah di sekolah yang sama dengan saya. Cuma bedanya, dia kelas IPA 1 dan saya kelas IPS 3. Kelas kami berseberangan sehingga bisa terlihat dari kaca jendela dan saya pun bisa memperhatikannya. Hari Senin waktunya kembali bersekolah. Saya berangkat jam 6.30 sehingga saya tidak terlambat datang ke sekolah. Dan saya bisa ikut upacara bendera tepat waktu. Seperti biasa saya selalu baris paling depan. Bukan kemauan sendiri sih, tetapi karena mereka menginginkannya. Dengan alasan yang tinggi paling depan. Padahal hanya trik mereka saja agar bisa berlindung di balik badan saya dari teriknya matahari. Petugas upacara kali ini adalah dari kelas wanita tersebut. Dan dia mendapatkan tugas sebagai pengibar bendera. Dan pastinya seorang wanita haruslah tersenyum ketika baris berbaris. Wanita itu tersenyum. Senyumannya manis, bibirnya indah. Namun kenapa matanya terlihat bersedih? Selama upacara saya memikirkannya. Saya melamun hingga akhirnya saya ditegur oleh guru pembina upacara. Dan saya pun ditertawakan. Upacara pun berakhir. Kelas IPA 1 melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan karena bentar lagi akan lulus sekolah.
Saya tidak bisa melihat wajahnya ketika berfoto karena saya berada di dalam kelas dan dia di tengah lapangan membelakangi saya. Jadi mungkin saya akan stalking dia di sosial medianya. Setelah berfoto, tak selang berapa lama dia upload fotonya di Instagram. Saya mencoba untuk melihat wajahnya, tetapi sedikit buram jadi tidak terlalu jelas. Entah itu memang benar-benar tidak jelas atau handphone saya yang kentang, dan lupakan saja. Seperti biasa, kerjaan saya di sekolahan memperhatikan nasib siswa lain. Siswa lain pada jajan di kantin, sedangkan saya hanya bisa duduk di depan kelas. Sebenarnya saya membawa bekal dari rumah, tetapi akan saya makan ketika jam 2 siang nanti. Agar malamnya saya tidak perlu makan banyak karena masih kenyang dan bisa menghemat beras. Ada hal yang membuat hati saya sedikit terbuka, yakni ketika waktunya jam istirahat, teman-temannya pada pergi ke kantin, tetapi wanita tersebut tidak. Wanita itu hanya berdiam diri di kursi kelasnya, dan sepertinya dia sedang bersedih. Kenapa dia harus bersedih? Padahal dia hidupnya sepertinya baik-baik saja ya. Dia punya banyak teman dan kurasa dia pun punya banyak uang. Apa mungkin pengamatan saya benar bahwa dia tidak baik-baik saja? Tetapi apa yang perlu dipermasalahkan? Sorenya saya mampir di taman dekat sekolahan untuk menyegarkan pikiran saja. Dan tak sengaja saya melihat wanita tersebut sedang duduk termenung di kursi taman. Saya mencoba menghampirinya, tetapi kurasa dia sedang butuh waktu untuk sendiri. Tak selang berapa lama datanglah teman-temannya, dan wanita tersebut seakan-akan seperti bunglon yang bisa berubah warna. Karena tadinya dia terlihat bersedih, tetapi bagaimana bisa dia tiba-tiba ceria ketika bertemu teman-temannya. Mungkin ini bagian dari keahlian seorang wanita, bahwa wanita itu ahli dalam menyembunyikan sesuatu. Saya pikir ini aneh sih. Dia tadinya terlihat bersedih, tiba-tiba bisa senang kembali. Jadi menurut saya fix dia sedang menyembunyikan sesuatu. Saya pun pergi dari tempat itu dan mencari tempat yang lebih sepi. Namun tidak ada tempat sepi di taman ini. Saya selalu bisa melihat orang lalu lalang membawa sepeda motor, bermain skateboard, ngumpul bersama teman-teman sambil main game, dan ada yang asik pacaran. Aduh, nasib jomblo. Di seberang jalan saya melihat seorang bapak-bapak yang berjualan kacang rebus. Saya memperhatikan wajah bapak tersebut. Wajahnya sudah keriput, rambutnya sudah tumbuh banyak uban. Dia duduk di bawah pohon sembari menunggu pembeli. Entah kenapa saya merasa kasihan dengan bapak itu. Sungguh ini membuat saya menangis. Hati saya mulai lebih terbuka. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli jualannya. Saya pernah membaca sebuah kata-kata bijak dari sosial media. Belilah bukan karena kita membutuhkan dagangannya, melainkan mereka butuh uangmu. Karena itulah saya rasa ada orang yang lebih membutuhkan uang. Ada uang 2.000 di saku celana saya. Lalu saya belanjakan semua. Ternyata uang 2.000 saya bisa dapat sekantong kacang rebus. Saya heran dong kenapa sangat banyak. Bapak itu pun bilang bahwa ini sebagian pelaris saja. Saya bertanya kembali, apakah bapak tidak rugi? Dia menjawab, rezeki sudah ada yang mengatur, dek. Bersedekah tidak akan membuat kamu miskin, melainkan justru akan mempelancar rezekimu. Karena saya merasa tidak enak pada bapak itu, lalu saya memutuskan untuk membantunya berjualan kacang rebus. Bapak itu menolak tawaran saya. Dia tidak sanggup nantinya harus menggaji saya. Dan saya pun mengatakan sekantong kacang rebus yang bapak berikan adalah lebih dari gaji yang harus diberikan. Meskipun dalam hati mengatakan, kenapa saya bilang gini sih, seharusnya kan enak dapat duit. Akhirnya saya pun membantunya berjualan dan ikhlas dong. Saya diberi 10 kantong kacang rebus yang masing-masing harganya Rp3.000. Lalu saya berkeliling taman untuk menawarkan sekantong kacang rebus pada orang-orang. Tak banyak orang yang hanya memperhatikan saya, namun saya tidak peduli pada tatapan tajam mereka. Karena saya hanya berjualan bukan mencuri. Hingga suatu saat, ada seorang wanita yang memanggil saya. Dan entah kok dia bisa tahu nama saya. Ternyata, dia adalah seorang wanita yang selalu saya perhatikan. Dan tiba-tiba, jantung saya berdetak kencang. Apakah ini yang dinamakan sakit jantung?
Lalu saya menghampirinya. Wanita itu ingin membeli 3 kantong kacang rebus dari saya. Dia menyerahkan uang 10.000 karena saya tidak ada uang kembalian. Lalu saya berinisiatif untuk menambah porsi dari 3 kantong kacang rebus tersebut. Namun wanita itu menolaknya dan mengatakan simpan saja kembaliannya. Ini ceweknya idaman ini, cakep pasti. Lalu wanita tersebut memberikan 2 kantong kacang rebus ke teman-temannya. Wanita tersebut sangat baik. Dia tahu bagaimana cara untuk bersikap baik pada teman-temannya. Dan dia tahu bagaimana cara untuk menyembunyikan masalah yang seharusnya dia bisa saja ceritakan masalahnya pada teman-temannya.